103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo DFM Mania semuanya. Apa kabar nih? Firsa kembali hadir di ruang dengar DFM Mania dari pukul 3 sampai 6 sore nanti. Nah, DFM Mania, hari ini Firsa nggak sendiri. Firsa lagi bawa teman seru bahagia. Aduh, udah mulai bunyi-bunyi nih. Oke deh, Firsa sapa dulu. Halo kakak-kakak yang cantik-cantik dan ganteng. Ya. Halo. Selamat sore. Selamat sore. Ketahuan nih kurang briefingnya. Bukan kaget dibilang cantik dan ganteng gitu loh. Emang nggak cantik ganteng gitu? Enggak Banget. cantik. Banget ya. Ada Kak Grace Tanus, Kak Iwan Darusman, dan Kak Rurisa Hartomo. Yeay, hore, kami hadir. Udah kayak anak SD. Nah, ini DFM Mania kita akan ngobrol lagi nih. Waktu dulu pernah datang ke studio di acaranya Firsa juga. Tapi kali ini pastinya kita bahasnya yang berbeda ya, kakak-kakak yang terbaik sepanjang masa. Amin. Amin. Ini DFM Mania dengan tema Ibuku Perempuan Luar Biasa. Ada apa sih dengan ibuku? Ibunya Firsa sih saat ini lagi mungkin lagi siap masak tuh. Persiapan buka. Oke deh, Firsa sapa dulu. Halo Kak Grace, apa kabar Kak Halo, Grace? kabarnya sangat-sangat baik. Terima kasih. Wes, oke. Dari Kak Grace, Firsa nanya dulu nih, masih cewek dulu ya, Kak Iwan ya, tahan dulu ya. Kak Risa dulu ya. Oh langsung ya? Iya, Kak Risa apa kabar Kak Risa? Sehat. Wah sehat, bahagia nggak? Aduh bahagia dong. Bahagia itu kan harus diupayakan ya kak. Oke, harus diusahakan terus Harus menerus diusahakan ya. terus menerus. Siap, Yes. apalagi karena saat ini lagi berada di Serba Teman Seru Bahagia. Betul. Dan satu lagi ada Kak Iwan yang paling ganteng di sini. Karena kita kan semuanya cewek. Gimana Kak Iwan, apa kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Sehat. Alhamdulillah. Bahagia nggak? Bahagia banget datang kemari. Oke deh, Firsa langsung aja nih DFM Mania, karena ada yang Firsa mau kepoin dari ketiga narsumnya Firsa hari ini. Ini untuk Kak Grace dulu deh Kak. Ini buku Perempuan Itu Adalah Ibuku, rencananya bakal jadi bahan diskusi dalam kemasan ngabuburit. Itu gimana sih ceritanya sampai kepikiran untuk bikin ngabuburit ini? Apakah ada, atau dibalik ngabuburit ini bisa diceritakan lah gitu. Waktu dan tempat Siap. dipersilahkan untuk Anda. Oke, terima kasih ya. Pertama-tama saya mau mewakili teman-teman penulis dari buku Perempuan Itu Ibuku, ingin mengucapkan terima kasih yang berlimpah kepada Radio 103,4 DFM Jakarta ini yang sudah benar-benar mendukung kegiatan kita, mulai dari saat kita mau launching buku, kemudian dan juga kita di sini ingin melakukan kegiatan di bulan yang penuh berkat ini dan penuh rahmat juga, dengan mengadakan ngabuburit ini, dan juga didukung oleh radio ini sebagai media partner kita. Terima kasih untuk dukungannya. Nah, jadi kenapa Sama-sama. Saya mewakili program director kami. Sip. Jadi kenapa kita itu juga mau melakukan kegiatan ini? Karena tadi pertimbangannya ini bulan-bulan yang baik semua ya, baik untuk siapapun juga gitu loh. Dan kemudian juga kita juga ingin sekali di bulan yang baik ini melakukan sesuatu yang bisa berdampak banyak berdampak yang positif ke semakin banyak orang gitu loh. Nah, untuk itu kita juga kenapa kita tidak melanjutkan setelah launching kita itu, kita dengan memberikan suatu karya yang luar biasa lagi dengan melakukan acara ngabuburit. Ini acaranya menurut saya acara yang luar biasa gitu loh. Ya kan? Kita saling mendukung, walaupun juga di antara penulis ini juga tidak semuanya muslim gitu kan. Tapi ini kita mau memberikan contoh toleransi yang begitu sangat-sangat luar biasa yang bisa saling mendukung. Nah, itu kita mau mengajak sebanyak mungkin orang untuk bisa menjadikan belajar lewat buku ini berbagai macam keteladanan dari seorang ibu kita, dengan walaupun dengan yang latar belakang yang cerita yang berbeda, tapi tetap saja intinya semua ibu memberikan keteladanan yang terbaik untuk anak-anaknya gitu. Dan ini juga kita mengundang generasi muda juga untuk bisa sekaligus bukan cuma kita belajar keteladanan, tapi bagaimana kita belajar literasi
Oke. begitu. Ini berarti ngabuburitnya sambil diskusi buku ya? Sambil diskusi buku, tidak terlalu sambil diskusi buku, tapi kita dari buku itu ada apa poin-poin tentang keteladanan yang kita mau bagikan dan disesuaikan dengan kondisi-kondisi zaman ini ya, zaman now gitu loh. Berarti ada dong pembicaranya. Siapa aja tuh pembicaranya nanti di Kegiatan ini ya. ini? Ya kalau pembicara utamanya adalah Ibu Mutia Hatta. Nah itu pembicara utamanya karena kan saya sangat kagum juga ya dengan Ibu Rahmi Hatta ya. Kalau yang sudah punya bukunya tuh ceritanya tuh sangat-sangat mengharu biru banget ya, terutama di halaman 6. Bagaimana bagaimana seorang Ibu Rahmi Hatta yang dari sebagai istri dari proklamator Indonesia, kemudian karena prosesnya dia menjadi panutan bagi masyarakat. Nih Kak Grace, aku ngobrol dulu ke Kak Grace. Tadi udah menyinggung soal Ibu Profesor Mutia Hatta. Ini gimana sih Kak Grace, Profesor Mutia Hatta, putri dari Muhammad Hatta ini menceritakan tentang ibundanya, yaitu Ibu Rahmi Hatta. Mungkin di spill dikit-dikit lah. Nah, sebenarnya sangat menarik ya, terutama yang lebih dalam lagi bisa memiliki buku kita nih gitu loh, perempuan itu ibuku. Ceritanya saya spill sedikit aja gitu ya, bahwa ini Ibu Mutia Hatta menceritakan bahwa sosok seorang ibunya dari seorang pendamping atau istri menjadi tokoh masyarakat. Ini tentunya ada banyak hal ya di dalam perjalanannya, prosesnya itu menjadi luar biasa ya. Tapi yang menarik buat saya itu seorang Ibu Rahmi Hatta itu saya melihat dia adalah sosok yang cukup kokoh, istilahnya kuat, tangguh gitu ya, dan dia juga yang mendukung sebagai istri, dia mendukung sekali dengan apa yang menjadi keputusan dari sang suami yaitu Bapak Muhammad Hatta. Pun ketika dia meletakkan jabatannya, Bapak Muhammad Hatta meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, dan dia mengatakan di situ bahwa dia sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Kak Hatta. Nah ini dia yang menjadi luar biasa. Ya bagaimana ya, dia kan tahun 45 menikah, kemudian Muhammad Hatta itu meletakkan jabatannya itu di tahun 56, kurang lebih 11 tahun. Pada saat itu umur beliau baru sekitar 30 tahun. Itu menjadi luar biasa ya dibandingkan dengan masa-masa saat ini. Orang tuh sehingga tuh berlomba-lomba ya saat ini ya, kondisi-kondisi yang saat ini berlomba-lomba supaya jangan terlepas semua kenyamanan itu. Tapi ini berbeda sekali Ibu Hatta loh. Dia mendukung sekali apa yang menjadi keputusan dari sang suami, dan itu dia yakini adalah yang terbaik. Dan itu dia relakan semuanya dengan dengan egonya dia tuh tidak, ayo dong jangan yang kayak gitu loh. Ini menjadi luar biasa buat saya guys. Ini kondisi yang seperti ini yang harusnya bisa menjadi keteladanan ya, salah satu keteladanan dari generasi muda gitu ya sekarang ini ya. Dan juga bagaimana dia juga menjalankannya tuh setelah Bapak Muhammad Hatta ini meninggal selama 19 tahun, dia tetap berpegang teguh dengan apa yang menjadi ajaran-ajaran yang dicamkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta ini gitu loh. Jadi memang perjalanan yang luar biasa, dan juga bisa menghasilkan, yang saya lihat juga anak-anaknya juga menjadi luar biasa ya. Orang-orang yang penuh dengan keteladanan. Iya betul gitu loh. Nah mungkin Eva Mania yang penasaran gimana ceritanya bisa baca bukunya atau datang langsung ya ke acara ngabuburit. Diiyain dong. Ya nih kita ngomongin soal ngabuburit di tanggal 5 April nanti ya. Betul, 5 April nanti. 5 April nanti. Ini gimana sih caranya apakah ada tiketnya kah? Kita harus beli tiketnya di mana, atau kali aja ada Deva Mania yang tertarik untuk ketemu Ibu Mutia Hatta untuk dengerin atau kisah-kisah yang sangat inspiratif dari ibu-ibu di luar sana yang pastinya penuh dengan cerita-cerita yang inspiratif. Ini cara dapetin tiketnya atau cara untuk ikut gitu gimana?
Sebetulnya sangat mudah sekali ya bagi sahabat ya. Jadi kita dari panitia beberapa minggu sebelumnya ya, kita sudah menginformasikan berita tentang ngabuburit ini melalui platform IG, Media Facebook, sosial. media sosial ya. Jadi sangat mudah sekali. Jadi bagi sahabat yang ingin DFM ikut Mania. DFM DFM Mania Mania. yang ingin ikut bergabung, silahkan isi link pendaftaran Oke. melalui Google Form ya, dan itu dijamin aman. Oke. Jadi bukan dengan APK loh yang Oh, iya, sekarang iya. lagi Siap, booming itu, siap, jadi iya, jangan iya. takut. Ya Dan- karena ini bentuknya link ya. Betul, Betul link ya, Google link. Form. Dan karena keterbatasan dari ruangan, jadi kita batasi hanya 100 peserta saja. Jadi bagi siapa yang mau, ayo buruan, bisa isi link mulai dari Isi sekarang. linknya itu tiketnya berapa harganya kak? Tiketnya dengan yang seperti ini, tapi bukan murahan ya, itu free gratis. Wah, Gratis. Gratis Iya. DFM Mania. Jadi DFM Mania nggak perlu mengeluarkan duit ya. Koceknya cukup Nggak punya perlu. niat dan datang Iya. aja. Cukup tinggal daftar aja tuh melalui link. Mungkin DFM Mania bisa pantengin aja Instagramnya Betul. Radio DFM juga udah ada. Betul. Tidak Di ada. Instastory juga ada. Jadi DFM Mania tinggal daftar aja melalui link. Betul. Terus datang aja. Nah, lokasinya di mana Kak Iwan? Nah, lokasinya ini tempatnya cukup strategis di tengah-tengah ya. Di Mudah dijangkau baik angkutan umum, Mhm. bisa sekarang kan online lebih mudah ya. lebih mudah. Nah, itu kita adanya di Taman Ismail Marzuki, tepatnya Di di tim? di tim. Ya, Oke. Cikini situ ya, tepatnya di Aula PDS HB Yasin. PDS itu Pusat Dokumentasi Sastra Sastra. HB Yasin yang ada di Oke. lantai 4 Gedung Ali Sadikin, Taman Ismail Marzuki. Tuh. Nah, kenapa sih ngambil tim sebagai lokasi untuk ngabuburit nih? Firsa juga agak penasaran nih. Apakah dipilihnya tim karena kita bahas buku literasi yang dimana tim sering ada kegiatan-kegiatan sastranya, atau ada hal lain, ada perpusnas misalnya? Nah, biasanya ini juga yang saya mau cerita sedikit. Itu kan selain di tengah kota mulai dijangkau, itu kan tempat baru ya. Dulu kan orang identik dengan tim hanya seperti itu ya. Nah, sekarang ini ada pusat dokumentasi sastra yang memang harus kita promosiin juga. Kita Dengan wajah promosiin barunya. dengan wajah barunya. Mungkin kalau datang ke sana akan terkesima, ih gila, bagus banget ya tempatnya ya. Saya pun pertama kali ngeliat ke sana, luar biasa perubahannya. Kemudian kita minta waktu untuk menyelenggarakan acara di sana, kemudian disambut Sahabat baik. baik. Nah, di sini juga saya mau ngucapin terima kasih kepada Pusat Dokumentasi Sastra HB Yasin yang sudah menerima kami dan bersedia kami menyelenggarakan acara ngabuburit nanti tanggal 5 April. Aku sebagai masyarakat Gorontalo ikut berbangga loh. Oh gitu ya. Karena kan HBS dari Gorontalo. Ah iya, Oh, iya. itu betul sekali dari Iya, Gorontalo betul. ya. Makanya ya. kayak, wah, Lihatin. aku harus datang nih. Oh, harus datang, betul. Iya, aku harus datang karena Ngomong-ngomong udah isi link belum? udah. Oh, udah. Oh ya, Oke. ingetin tuh yang Berarti kita semua ketemu peserta nanti ya. harus Nah, mengisi link. iya nih untuk DFM Mania yang mau ikut bisa langsung daftar aja ya, biar di sana bisa diperlihatkan apa gimana ya, kita udah terdaftar Terdaftar. sebagai Sudah. peserta. Oke, nih Kak, ada WhatsApp yang masuk, kita jawab dulu ya. Ayo. Oke, siap, Pertanyaan siap. dari DFM Mania. Ada dari Andi Chandra, Pekayon, Pasar Bo, Jakarta Timur. Aku mau nanya Kak Firsa, proses pembuatan buku Perempuan Itu Ibuku dari proses naskah sampai terbit itu butuh waktu berapa lama? Buat Bu Risa, Kak Grace sama Kak Iwan dan Kak Firsa juga ucapannya terima kasih. Sampai ketemu tanggal 5 April. Sampai Wah. ketemu. Sampai ketemu. Datang ya, datang ya. Udah Oh, daftar, udah Udah daftar ya. Oh, terima kasih. Siapa tadi, Mas Andi ya? Mas Andi. Mas Andi Chandra. Itu gimana tuh yang mau jelasin proses pembuatan buku Perempuan Itu Ibuku, prosesnya berapa lama dari naskah sampai terbit? Silakan. Sebentar ya. Terima Oke. kasih untuk pertanyaannya nih Bang Andi nih. Jadi kita dalam waktu yang tidak terlalu lama ya Mbak Grace ya. Termasuk cepat sih. Jadi mulai dari kita Perekrutan. merekrut teman-teman yang memang Bersedia memiliki menulis, hati ya. untuk menulis ya. Mhm. Lalu kemudian kita berkumpul, menentukan tema, terus kemudian kita dikasih deadline, ada
sampai kapan kita bisa menulis itu. Dan panduan-panduan Dan panduan-panduannya ini kita berterima kasih nih dengan penggagas buku ini, dengan Mbak Grace Tanus ya. Jadi saya sendiri dan juga beberapa rekan penulis sangat terbantu dengan kehadiran Mbak Grace Tanus gitu. Jadi terima kasih. jadi dari Saya kita juga. dari yang kita awal-awal nih sebetulnya kita memang punya passion ya untuk Punya menulis passion, ya, betul. tetapi ketika kita ada satu mentor nih yang bisa mengarahkan, Jadi tambah semangat ya. betul. Ya Jadi kita semangat dan- percaya diri sih untuk nulis betul. ya. Dan kegiatan kita jadi terarah ya, dan Hmm. kita memang diminta untuk totalitas gitu. Jadi kita juga belajar nih langkah-langkah bagaimana proses buku itu dibuat ya, dari mulai penyuntingan naskah, penerbitan, lalu kita juga belajar bagaimana nanti kita mendapatkan ISBN-nya, itu perlu Oke. banget kan ya. Mm-mm. Terus sampai kita launching. Launching. Setelah launching bagaimana Mana nih setelah launching? Nggak selesai aja ya. Betul, dan Ah, sampai betul. saat ini kita di DFM juga itu dalam rangka kita bagian dari iya memperkenalkan proses. buku Perempuan itu. Perempuan. Ibu. Sebetulnya kan kita ingin ini ya, ingin mengangkat keteladanan ibu, Betul. gitu kan Ibu ya. masing-masing. Nah, iya ibu masing-masing, dan mungkin buat pembaca semua kan bisa mengambil manfaatnya. Mm-mm. Ya buat perempuan bisa jadi modal untuk pegangan hidup, buat laki-laki Betul. minimal Dia gitu loh jadi tahu. perjuangan Mm-mm. orang tua, khususnya ibu seperti itu. Yes. Jadi butuh berapa lama nih? Aku belum Iya, dari tadi belum Iya, ibu iya, 3 belum. bulan ya Kak Grace ya, kurang lebih ya. kurang lebih ya. total kalau dari Total. perekrutan sih 6 bulan. 6 ya. bulan, ya, 6 bulan ya. Kalau dari segi dari menulisnya, ketika udah tahu nih, oh kita bahas soal perempuan itu ibuku atau bahas soal ibu, itu dari proses itu menulis sampai buku Launching. selesai, ya launching itu butuh berapa lama? Dari proses ya 6 bulan, sekitar 6 6 bulan. bulan, Tapi total. kalau yang memang sudah punya passion benar-benar di situ 3 bulan pun sudah jadi gitu loh. Oke. Tapi kan buku ini adalah buku antologi. Jadi Buku kita bersama. buku Betul. bersama saling menunggu satu Saling sama menunggu lain. sama Jadi lain. kita Iya, tanya menunjukkan. dulu siapa sih dari Gitu. penulis ini yang paling cepat masukin naskah? Kak Wih, Grace bisa disebutin nggak? waduh. Kan Kak Grace Yang- penggagas nih. yang menulis nomor 1 untuk menyampaikan ini loh naskah saya sudah selesai, nggak lain dan yang nggak bukan ya bapak ini Oh, Iwan Kurniawan. pengen banget disebutin ya. Enggak, bukan kayak gitu, karena saya menemukan satu titik di mana dulu kan kita punya tulisan ya udah buat referensi diri sendiri Disimpan gitu ya. aja. Disimpan. Ini mau diapain kan bingung Mm. ya. Ketemu Kak Grace, lu bisa nulis kan? Bisa. Makanya waktu diajak dikasih deadline, oh saya udah bukan masalah. langsung bener ini luar biasa, teman saya yang luar biasa Oke. langsung siap gitu loh. Siap itu ya, Bang Andi Chandra dari Pekayon. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Bang Ramlan di Wow. Kemayoran. Halo Bang Halo. Ramlan, Kemayoran. Anak Kemayoran nih ya. Assalamualaikum Mbak Waalaikumsalam. Firsa. Waalaikumsalam. Halo Mbak Risa, Mbak Grace, Bang Iwan dan kru DFM. Mbak, ini aku mau nanya nih, silakan. Buku ini ketebalannya berapa ya? Jadi buku jumlah halamannya. Udah gitu aja. Penasaran Ini nih, kelihatan, kelihatan banget tipe pembaca yang mau membaca kalau Buku bukunya tipis. tipis. Aku juga gitu sih kadang. Gini berapa Oh, nih gitu ya. halamannya? Boleh saya informasikan buku Oke. kita ini 206 halaman, ditulis oleh 10 orang penulis dengan penulis utamanya Ibu Mutia Hatta. Oke, berapa halaman? 206 halaman. 206 halaman nih, Bang Ramlan. Oke, terima kasih Bang Ramlan. Masih ada satu lagi dari Posinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya nih Neng Firsa dari judul udah bagus banget ya, apalagi pas baca bukunya langsung. Cuma Posinta kagak punya IG, jadi kagak bisa ke tim. Gini Posinta, ntar aja Firsa kirimin ininya ya. Oh iya, linknya. dikirimin dong linknya. Oke, siap. Datang ya. Posinta, Iya, padahal biar kita nanti ketemu Posinta ya. ya. Iya, Posinta ya. Posinta di mana? Di Rawabunga, iya Jatinegara. Oh, Jatinegara. dekat dong, aku Dekat. Cikini ya. Nanti kita ketemu Cikini Posinta. gondang dia. Iya, aku begini karena Posinta. Wah, ini Asik. anak juga asik banget. Oke deh, ini aku pertanyaan nih untuk semuanya. Wah. Apa pesan dari kakak-kakak, Kak Grace, Kak Risa, sama Kak Iwan untuk Devamania di sana yang masih punya ibu? Aduh, bingung. Saya Dari, dulu. ya boleh Ya, dari sebelah Alhamdulillah sampai dengan saat ini saya masih punya mama, ibu ya. Pesannya untuk Pesannya buat DFM Mania, selagi mama masih sehat dan masih bisa kita kunjungi, masih kita bisa ajak bicara, rangkullah mama, dekatilah mama kita, sayangilah, karena apapun yang terjadi
yang kita miliki saat ini itu adalah berkat doa yang tulus dari mama atau dari ibu kita. Itu aja sih. Aduh, pengen nangis. pengen nangis. Mana mama aku lagi di Gorontalo. Lagi Halo masak mama. lagi. Lagi masak lagi sambil dengerin kita. Iya. Halo mama. Oke, silakan Karisa. Kalau dari saya, berbahagialah ketika sahabat DFM yang masih memiliki seorang ibu. Karena dari seorang ibu itu kita bisa hidup. Mereka menanamkan karakter dari mulai kita kecil bertumbuh sampai hingga dewasa sekarang. Kita sekarang sampai saat ini itu adalah karena pendidikan, salah satunya adalah dari ibu kita. Oke. Iya, karena ibu adalah madrasah pertama untuk anaknya atau Betul. sekolah Betul. pertama Sekolah untuk pertama. anaknya. Betul. Oke, silahkan closing statementnya langsung dari Mama. Kak Grace, silahkan Kak Grace. Kalau saya hanya mau mengingatkan kepada DFM Mania di bulan yang penuh Berkah. berkah ini, bahwa ingatlah satu kata, bahwa surga itu adalah di bawah telapak kaki ibu. Begitu banyak kebaikan yang kita bisa dapatkan, kita lakukan saat ini adalah karena ibu kita. Dan ketika ibu kita sudah masih ada bisa bersama kita, sayangilah dia dengan segenap hatinya, dengan penuh kasih sayang. Karena sekali lagi surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Yes, dan itu yang Firsa baca juga di bukunya Kak Grace. Surga di telapak kaki, Kaki ibu. ibu itu Iya, berkesan benar. banget itu Iya sih. sih. Gitu Aduh, kan. aku jadi pengen pulang. Oke deh, mungkin di sisa waktu yang ada bisa disampaikan kembali untuk acara ngabuburit nanti di tanggal 5. Silahkan. Iya, jadi bagi sahabat jangan lupa DFM ya. Mania. DFM DFM Mania. Mania. Dulu saya ini terlalu ya. Jadi untuk DFM Mania jangan lupa sekarang bisa langsung browsing tuh, bisa di IG atau Facebook atau apa di WAG, atau kalau ada yang ingin tahu informasi lebih lanjut bisa ke Mbak Firsa ya di radio ya, nanti kita akan berikan Bantu linknya. linknya. Dan untuk saat ini masih ada kuota tapi sangat terbatas sekali, sekitar Tidak sampai 20. tidak sampai 20. Jadi silahkan bagi yang mau Segera Dan ya. kita tunggu pada tanggal 5 April Di mana? di PDS HB Yasin, lantai empat. Lantai Taman empat. Ismail Marzuki. Taman Taman Ismail Marzuki ya. Nah, tuh DFM Mania yang mau daftar segera aja, bisa lihat di Instagram kita udah diposting juga. Yes. Di WA story juga ada nanti ya. Untuk DFM Mania jangan lupa ada ngabuburit asyik belajar keteladanan dari perempuan itu ibuku bersama Profesor Dr. Mutia Hatta dan juga Kak Grace Tanus dan seluruh penulis lainnya dalam buku Perempuan Itu Ibuku di tanggal 5 April 2023 pukul 13.30 sampai 4 sore nanti di Aula PDS HB Yasin lantai 4 Gedung Ali Sadikin Taman Ismail Marzuki. Terima kasih Kak Grace, Kak Risa dan Kak Iwan Terima sudah kasih kembali. Terima kasih kembali DFM untuk Mania. banyak kesempatan yang diberikan kepada kami. Terima kasih secara khusus untuk sekali lagi untuk DFM 103,4. Iya, siap. Terima kasih untuk DFM Mania. Dadah. Ah.